Bjorka, Bjorka, Bjorka. Seorang hacker yang katanya telah meretas miliaran data penduduk Indonesia hingga menyebarkan data pejabat dan influencer media sosial, salah satunya Denny Siregar. Sejak saat itu, tema seputar hacker atau peretas semakin sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya hacker? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep hacker selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Hacker adalah seorang yang ahli dalam bidang komputer jaringan, keamanan dan pertahanan sistem komputer atau keterampilan lain untuk mengatasi teknis seperti mengeksploitasi pertahanan keamanan cyber. Selain itu, hacker tentunya mempunyai kemampuan dalam membuat perangkat lunak atau software developer. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, hacker juga disebut dengan peretas atau orang yang bisa melakukan peretasan. Peretas sendiri mengacu pada aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital, seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan, dengan tujuan yang beragam. Namun umumnya adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem lainnya. Hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi pengguna dan termasuk dalam tindakan cybercrime. Oleh karena itu, mudahnya, hacker adalah orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Walaupun sebenarnya tak selamanya hacker identik dengan penjahat dunia maya, seperti yang kita pahami, bahwa banyak tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu atau kita sebut tindakan kriminal cyber. Namun, pada kasus tertentu, hacker adalah sosok yang juga bisa menguntungkan. Misalnya dalam membantu cyber kepolisian dalam melacak pelaku tindak kejahatan. Tapi guys, seperti yang gue bilang, kalau hacker banyak keahliannya tadi, membuat macam dari hacker itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya hacker topi hitam atau disebut juga hacker ilegal. Inilah hacker yang menjadi dasar munculnya stereotip hacker itu penjahat. Karena hacker ini dengan sengaja mendapatkan akses tidak sah ke jaringan dan sistem dengan maksud jahat. Ini termasuk mencuri data, menyebarkan malware atau mengambil untung dari ransomware, merusak atau merusak sistem dan seringkali dalam upaya untuk mendapatkan ketenaran. Yang kedua, merupakan kebalikan yang tadi, yaitu hacker topi putih atau disebut juga hacker etis atau peretas resmi. Hacker topi putih adalah hacker yang menguji keretanan keamanan cyber dan mungkin dianggap peretas sebagai profesi. Banyak peretas profesional menggunakan keahlian mereka untuk menentukan lubang keamanan di sistem perusahaan dan kemudian menyarankan di mana perusahaan harus meningkatkan pertahanan keamanan mereka untuk mencegah pelaku ancaman masuk. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hacker topi abu-abu, yaitu hacker yang berada di antara hacker topi putih dan hitam. Sementara motif mereka mungkin mirip dengan dua kelompok tersebut, tapi topi abu-abu lebih mungkin daripada peretas etis untuk mengakses sistem tanpa otorisasi. Meskipun mereka biasanya tidak termotivasi oleh uang, peretas topi abu-abu mungkin menawarkan untuk memperbaiki kerentanan yang mereka temukan melalui aktivitas tidak sah mereka sendiri daripada menggunakan pengetahuan mereka untuk mengeksploitasi keretanan untuk keuntungan ilegal. Ya, kurang lebih mereka nyoba meretas sesuatu sistem yang rentan, lalu menawarkan jasa mereka untuk memperkuat sistem yang telah dihack secara tidak sah tadi. Yang keempat, ada script kids. Script kids ini adalah peretas amatir dan tidak berpengalaman yang mencoba menggunakan skrip yang telah ditulis sebelumnya dalam upaya peretasan mereka. Jadi, mereka adalah hacker-hacker beginner yang sedang mengasah kemampuannya dengan melakukan hacking yang kadang hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Lanjut yang kelima, yaitu hacktivist.
Hacktivist adalah organisasi peretas yang menggunakan serangan dunia maya untuk mempengaruhi perubahan bermotivasi politik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian publik pada sesuatu yang diyakini oleh peretas sebagai pelanggaran etika atau hak asasi manusia. Serangan hacktivist mungkin mencoba untuk mengungkapkan bukti kesalahan dengan mempublikasikan komunikasi pribadi, gambar atau informasi. Istilahnya sih aktivis versi cyber ya. Namun terkadang pun eksploitasi data tersebut dilakukan dengan ilegal. Jadi kurang lebih mirip dengan hacker abu-abu, tapi beda sisi saja. Kalau tadi tujuannya bisnis, yang ini politis. Selanjutnya ada hacker topi merah. Hacker topi merah atau disebut peretas bermata elang mirip dengan peretas etis. Tujuannya, hacker adalah menghentikan serangan tidak etis oleh pelaku ancaman. Sementara peretas topi merah mungkin memiliki niat yang sama dengan peretas etis, mereka berbeda dalam metodologi. Karena peretas topi merah mungkin menggunakan tindakan ilegal atau ekstrim. Nah, seringkali peretas topi merah akan menyebarkan serangan cyber ke sistem pelaku ancaman. Jadi, dia adalah hacker yang melakukan tindakan ilegal tapi untuk melawan ancaman atau tindakan ilegal kriminal lainnya. Dan yang terakhir, ada hacker topi biru yang juga dikenal sebagai peretas pendendam. Mereka menggunakan peretasan sebagai senjata sosial. Seringkali ini digunakan sebagai sarana untuk membalas dendam terhadap seseorang, majikan atau organisasi lain. Peretas yang memposting data pribadi dan rahasia secara online untuk merusak reputasi atau berusaha mendapatkan akses tidak sah ke email dan akun media sosial diklasifikasikan sebagai topi biru. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya, Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.